Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat ceria, sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu kembali dengan saya Fauzan Bakhtiar. Tentunya masih di podcast ceria, cerita ilmu dan agama. Dan episode kali ini kita akan ngobrol santai tentang seputar tradisi yang ada di bulan Ramadan atau mungkin bahkan nanti di Idul Fitri. Nah, berbicara tentang tradisi di bulan Ramadan, kalau kita melihat masyarakat Kabupaten Kebumen itu ya tentu ada tradisi yang kadang-kadang bernilai positif dan kadang-kadang ada tradisi yang mungkin disalah artikan sama masyarakat atau mungkin terlebih khusus mungkin remaja ya Pak Haji. Nah, kita akan ngobrol santai tentang masalah itu. Yang pertama ini ingin saya tanyakan ini Pak Haji Holid, ada istilah wartakjil itu. Paham nggak itu? Oh iya. Berburu takjil apa warung takjil atau berburu takjil lah. Istilahnya itu pokoknya istilah anak muda sekarang lah itu. Iya. Kalau berbicara tentang takjil itu menyegerakan ya gitu ya. Iya. Sebetulnya itu. Mungkin bisa dijelaskan dari sisi pandangan Islam tentang wartakjil itu. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Sahabat ceria dan sahabat religi, Ustadz Haji Fauzan, alhamdulillah ini. Wow. Ini bahasanya Gen-Z banget ini ya. Ya, ada wartakjil ya. Kita ngomong wartakjil itu satu yang harus kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang dengan sebegitu banyak tradisi. Kalau tadi Ustaz Haji Fauzan tradisi ya, tradisi kita sangat banyak, sangat multi, baik multi etnik atau bahkan satu kabupaten aja bisa tradisinya berbeda-beda ya. Dalam hal tadi yang masih pertama adalah dalam hal wartakjil ya. Kalau dalam bahasa zaman dulu ya. Berburu dengklung golek sore ya. Kalau zaman kita kecil dulu tahun 80-an ketika akan menunggu maghrib itu ya, mungkin anak sekarang tidak mengenal sama sekali. Untuk mengetahui maghrib, radio adanya yang kecil itu, yang masih ke baterainya habis nanti dijemur gitu ya, hanya untuk mendengarkan. Kalau bahasa dulu namanya dengklung. Padahal itu bom yang di Masjid Agung sini itu tahun 80-an Pak Wajan. Kita harus lari ke jalan besar untuk melihat kalau itu nanti sudah, berarti tandanya sudah masuk maghrib. Karena radio masih jarang tahun 70-80 ya. Kalau generasi sekarang kan sudah ada HP, ada Android, segala macam semua sudah, tinggal nunggu aja. Tapi sambil menunggu itu mereka ada satu tradisi yang ya ini ada di Indonesia gitu ya. Kalau di negara lain sekarang juga mulai berkembang meniru Indonesia, yaitu wartakjil. Kalau di dalam secara lughawi takjil sendiri sebenarnya maknanya ya menyegerakan gitu. Artinya menyegerakan untuk berbuka atau membatalkan puasa. Tetapi menjadi istilah yang lumrah sekarang bahwa bagaimana wartakjil, padahal tadi udah mau cari warung takjil. Kalau takjil itu saya pikiran saya tuh tajilannya apa? Makanan itu lebih ke makanan. Iya. Artinya itu sudah menjadi bahasa yang menjadi bahasa yang sudah lumrah di bahasa ini, menjadi bahasa keseharian. Kalau membatalkan itu dengan istilah takjil, padahal takjil sendiri dalam bahasa secara lughawi, secara bahasa itu ya menyegerakan, membatalkan dengan sesuatu makanan. Artinya bagi orang terutama di bahasa Kebumen ya, tajilannya apa, padahal sebenarnya boleh batalkan sama apa kayak gitu. Tetapi menjadi bahasa yang sudah sangat familiar. Tajilannya karo apa, karo kolak apa, karo apa kan seperti itu. Tapi inilah uniknya di Indonesia, mungkin perkembangannya
wartajil itu kalau era-era 90-an kita di Jogja gitu ya sudah mulai ada sedikit trending ya, tren itu ya. Mereka yang sebenarnya punya aktivitas yang luang, tidak punya aktivitas, tidak terlalu banyak aktivitas, mereka mulai berjualan di atas mobil-mobil bagi yang borju gitu ya. Nah, sekarang kan banyak sekali kalau tadi ada yang Ustadz Fauzan itu sebutkan warung dan warung-warung untuk berburu takjil itu sekarang Masya Allah menjadi sebuah tradisi yang memudahkan masyarakat kita untuk memilih dengan segala rupa makanan yang bahkan kalau boleh bilang Bika Ambon harusnya kan di mana Bika Ambon Medan ya di Kebumen sudah ada. Tidak harus ke sana. Semua jenis makanan, semua makanan-makanan Nusantara itu sekarang sudah tersedia di seluruh kabupaten-kabupaten, terutama di Kebumen ada semuanya. Kepingin apa ada itu. Perkembangan fenomena ataupun fenomenologinya dari yang namanya wartajil itu. Tapi sebenarnya wartajil itu adalah bagaimana kita kalau bahasa anak Gen Z memahaminya berburu makanan untuk berbuka. Istilahnya sekarang jadi wartajil, war itu kan perang lah ya bahasa. Tapi bahasa secara bahasa menjadi berburu takjil. Tapi ini unik dan Indonesia banget Ustaz Fauzan. Kalau di desa saya dulu di Bandung ya, bukan Bandung Seruni, Bandung sebetulnya Kebumen, tapi Seruni itu kecamatan ikutnya kecamatan Alian, tapi terkenalnya Bandung Seruni malah. Itu ada di Pasar Seruni nih, sahabat ceria dan sahabat religi. Pasar Bandung Seruni itu kalau sore bulan puasa itu terutama hampir penuh jalan itu nggak bisa untuk jalan sepeda motor susah sekali kalau pas sore itu. Pokoknya begitu jam 4, bahkan mungkin sebelum jam 4 itu para pedagang dan lain sebagainya, pedagang musiman lah terutama, itu memenuhi jalan sepanjang jalan Seruni itu. Oke. Ini kita tarik sedikit ya, agak seru sini Ustaz Fauzan. Ini hubungannya dengan target goal kita adalah la'alakum tattaqun ya. Artinya target goal puasa Ramadan adalah menjadi pribadi yang takwa ya. Artinya pribadi indikator orang-orang yang takwa mungkin bagi anak-anak semuanya itu ya, sahabat ceria dan sahabat religi, bahwa di dalam pribadi yang takwa itu ada sifat yang namanya tasamuh, toleransi, kedisiplinan gitu ya, menjaga ketertiban gitu ya. Karena orang yang takwa itu kan orang yang memiliki kedisiplinan tingkat tinggi, artinya dari takwa itu akan berbuah sebuah sikap. Contoh kalau tadi diceritakan ya di Bandung macet gitu ya. Kalau sekarang saya lihat di Simpang Lima ke Barat itu arah Kiwang Ternuang itu macet. Kalau sore seperti di Bandung sama gitu ya. Istilahnya pasar tiban gitu ya. Kalau itu pasar tiban. Nah inilah mungkin peran manajemen pemerintahan desa, manajemen mungkin peran kita juga ya menyadarkan kepada masyarakat, parkir ya dikasih jalan orang yang mau pulang kerja gitu, masih jauh rumahnya gitu ya, masih bagi teman kita yang rumahnya jauh gitu ya, mau parkir aja susah. Kadang kalau kita bawa katakanlah motor saja susah, apalagi pakai mobil itu kalau mau lewat itu, waduh. Saya pernah terjebak di Bandung Seruni tadi yang sudah Ustaz Fauzan sebutkan. Jadi maju nggak bisa, mundur nggak bisa ya. Akhirnya sampai Kebumen itu ya sudah lewat maghrib betul karena sudah. Nah inilah makanya satu sikap yang harus kita bangun sebagai pribadi Muslim. Bagaimana dengan adanya fenomena wartajil ini, satu menjaga, karena dengan berpuasa salah satunya nanti kita memiliki akhlakul karimah. Karena apa? Akhlakul karimah di dalam Islam itu kan Al-Quran. Makanya kalau bahasa Quraisy itu ini serius banget ya. Ya artinya sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran sebagai way of life-nya. Di dalam segala tindak tanduknya kita adalah Al-Quran. Karena Al-Quran sangat-sangat luas dan menjabarkan di dalam perilaku kita sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial gitu ya. Dan ini kalau ini kita bisa menerjemahkannya secara universal, ini akan membawa kemanfaatan.
Tapi sekali lagi memang, dan ini hanya setahun hanya ada bulan Ramadan yang namanya wartajil. Nah itu yang justru kita asiknya, uniknya itu ya kadang meskipun macet, meskipun apa namanya, serunya di situ ya. Justru serunya di situ ya. Dan kalau kita berbicara tentang banyaknya apa namanya pedagang dan lain sebagainya, dari sisi ekonomi kan tentu itu menambah apa namanya pendapatannya, iya, perputaran ekonomi. Ya inilah rahmat, artinya sebagai syahrul rahmah. Jadi sebutan Ramadan kan macam-macam. Syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul musawwa, kepedulian sosial gitu ya. Ada syahrul Quran, ada syahrul maghfirah, syahrul nadhimun mubarakun. Jadi banyak sebutan-sebutan yang sebenarnya itu akan menggambarkan posisi kita akan mengambil di mana. Dari sisi ekonomi, subhanallah, perputaran ekonomi di bulan yang penuh berkah ini luar biasa ya. Artinya ini saja dari yang kecil aja lah. Betul. Dari fenomena wartajil gitu. Ini menjadi fenomenologi ya, fenomenologi wartajil bagi generasi muda. Tetapi yang terpenting ini adalah keberkahan, tidak hanya bagi umat muslim tapi umat Islam, bangsa Indonesia, warga Indonesia semuanya mendapatkan keberkahan dengan datangnya bulan Ramadan, dan juga dari fenomena wartajil ini. Karena mohon maaf, makanan-makanan yang ada tadi yang dari timur, dari barat, dari mana-mana itu di bulan ini semua muncul menawarkan keragaman cita rasa Indonesia. Subhanallah, ini Ramadan ini keberkahannya ini yang disebut syahrul azim mubarakun. Jadi di sini perputaran ekonomi menjadi keberkahan bagi bangsa Indonesia. Ini tidak hanya umat Islam, bagi bangsa Indonesia, bagi generasi muda. Ayo, ini wartajil ini harus bisa mewarnai satu di dalam wartajil itu bagaimana yang mungkin harus saya ini pesan saya Ustaz, pesan saya satu, sedikit mulai mengikuti anjuran Rasulullah. Salah satunya, pilihlah makanan yang halalan, thayyiban, ma'rufan. Aspek ini ya, artinya tiga hal ini menjadi penting. Halalan artinya tari yang memang dari sisi halal, dari pembuatannya segala macam tidak terlalu banyak mengandung pengawet segala macam. Harus pinter melihat ini teman-teman anak-anak kita semuanya. Yang kedua, thayyiban, aspek pemenuhan gizinya ini dari sisi kesehatan, dan yang terpenting ini ma'rufah. Mohon maaf, anak kita sekarang ya ramai itulah bahasa kebumian ini. Sini pegang cilok, cimol, es buah. Nah ini dari si wartajil mereka pakai sepeda, beli kanan kiri tas kresek kayak gitu ya. Nanti masih ada cantelan. Nah, ketika tuh begitu maghrib memang betul es yang itu diminum cilok. Nah, dari si Ma'rufan ini tadi saya di awal kan juga bilang bahwa sebuah fenomena atau tradisi baru itu kadang bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Iya, nah, kalau kita ke zaman kecil ya, mungkin Pak Haji ya, mungkin pernah mengalami kalau kita belum buka kayak tadi contoh di depan kita ngumpulin makanan lah, ngumpulin makanan banyak, satu es es buah dulu es lamot tahun 80-an kan sudah ada, yang satunya sudah es air biasa, terus air teh manis dan lain sebagainya, mungkin sudah beli putu, kue dan lain sebagainya, akhirnya menjadikan kita kekenyangan. Nah, istilahnya apa ya? Kalau istilah Ustadz Fatur itu ya? Bukan kebeledekan, kemelekeran gitu ya. Nah, itu kan menjadi tidak baik. Iya. Jadi sahabat religi semuanya, jadi tadi kalau saya sampaikan bahwa ketika kita akan wartajil, ini sebuah fenomena, dan ini menjadi sesuatu yang memang menjadi local wisdom ya, menjadi kearifan lokal kita, bahwa ini kekayaan budaya kita, bahwa hal semacam ini
menjadi sebuah kekayaan budaya kita, tetapi harus diperhatikan dari segi etika dan estetika. Dari segi etika tadi Ustaz Haji Fauzan betul, karena tadi nafsunya itu ya, ada 7 pintu masuknya itu kemarin kata Ustaz Fauzan ya. Nafsu itu pasti ketika di bulan Ramadan ini, apalagi di bulan puasa, semua kepinginnya melihat air menetes dari keran aja serasa melihat es krim. Yang seperti itu ya. Melihat pisang masih di pohonnya saja, itu bayangannya sudah macam-macam. Itu kalau masih siang. Ya, masih siang. Tapi ketika begitu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa rizqatu akhirihi, ketika masuklah air minum, dan kemudian mungkinlah bagi orang yang seperti kita, pisang lah ya, kalau kurma ataupun yang lainnya lah ya, yang membatalkan, itu rasa bahagianya di situ. Jadi sisi positifnya sebenarnya ketika kita memilih dari sisi etika, pilihlah yang disarankan oleh Rasulullah. Ada unsur manis-manisnya gitu ya. Kalau saya sudah terlalu pahit ya, saya mencari yang manis banget gitu. Wajah saya sudah pahit. Ya, jadi tetapi dari sisi negatifnya tentu ada. Satu, ini peran dalam hal ini pemerintah ya harus ikut hadir. Banyak makanan-makanan, mohon maaf, yang bagi anak-anak mencolok dengan warna yang mencolok akan menarik anak-anak kita. Keterlibatan dalam hal ini pemerintah dalam hal ini ya, kita juga mungkin ya, apakah dari sisi thayyiban atau dari sisi kesehatannya, sisi kebaikannya, dampaknya, mohon maaf, warna-warna mencolok itu bagi anak-anak kita itu sangat senang ketika melihat ada yang mencolok, warnanya berwarna-warni. Tapi dari sisi pewarnaan itu apakah ada efeknya? Pasti kalau dalam jangka panjang tentu kita harapkan tidak terjadi. Ya, tinggal kita pinter-pinter untuk memilih ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi pembinaan ya, mungkin ada yang tadinya belum pernah jualan, anak-anak muda itu mencoba ingin berlatih berwirausaha, membuat es apa, itu kan banyak itu di pinggir jalan. Betul. Dan mereka rata-rata kadang ada yang masih sekolah atau yang masih sekali. Mahasiswa itu kan menjadi nilai positif untuk melatih kemandirian mereka. Ya, ini peluang yang bagus juga bagi anak-anak generasi muda yang ingin bangkit dan ingin mencoba untuk wira swasta. Nah, inilah peran dari Kementerian Agama dalam ini bidang zakat wakaf ya, memberikan betul PU ya, dari PU-nya ya. Alhamdulillah saya sendiri terlibat. Betul saya menerima konsultasi ketika Ramadan tahun kemarin, Pak, saya mau jualan ini dengan modal segini, patungan teman masih anak-anak waktu itu masih kuliah gitu ya, masih semester awal baru kuliah SMA, dengan komposisi begini es apa itu dengan pewarna. Tolong saya bilang, konsultasikan dulu zat itu berbahaya tidak gitu. Terus Pak, kalau pakai yang ini mahal ya Pak, kita nggak untung. Nah, gimana ini? Nah, inilah yang harus kita hadir edukasi dalam bidang baby pop ya, terutama ya, itu harus ikut terjun lah. Artinya bahwa mereka sebenarnya punya jiwa wira swasta, ingin mencoba untuk bagaimana mereka bisa mengekspresikan keinginan mereka untuk saya bisa nggak ya berjualan ini. Ternyata saya tanya sampai akhir Ramadan, gimana untung nggak? Untung nggak? Senang mereka dibagi 6 orang. Melatih ya. Jadi entrepreneurnya jalan ya. Jadi entrepreneurnya jadi jiwa entrepreneur gitu ya. Itu sangat bagus gitu ya. Bahkan mohon maaf Ustadz Haji Fauzan, saya kuliah dulu pernah jualan gorengan. Iya. Gorengan apa, Pak? Ada tempe, bukan jualan tempat gorengan ya. Ada ya macam-macam ya. Ketika teman-teman banyak yang latihan pramuka, panjat tebing, saya melihat peluang. Itu
itu anak-anak jauh dari warung dari mana. Saya sama teman-teman berjualan betul dari rumah, dari kos-kosan ya, dari rumah kita goreng, kita bawa minuman dengan thermos. Yang sekarang sudah banyak. Sekarang Ustadz Fauzan bisa lihat di tengah sawah pematang kalau kemarin bulan-bulan Ramadan itu jiwa-jiwa entrepreneur banyak. Pakai sepeda ontel, ada termosnya, ada kopinya, persis kayak di Morosuta itu. Di tengah sawah, view-nya bagus. Di arah daerah-daerah Kiwagreto sampai dengan Ketrikarso. Dan menjadi tren menjelang matahari terbenam. Nah ini makanya harus diedukasi juga dari sisi akhlakul ataupun etika. Karena apa? Kadang membuang sampahnya karena di pinggir kali, di pinggir sawah. Nah itu yang mungkin kehadiran kita memberikan motivasi supaya an-nadzafatu minal iman. Menjaga kebersihan adalah bagian kriteria dari orang yang beriman. Kalau dalam konteks lingkungan, hamayu hayuning bawono. Jadi kesimpulannya kalau fenomena takjil itu ya sah-sah saja karena itu memang menjadi kesempatan fenomena ya memiliki peluang usaha bagi saudara-saudara kita ya, yang ingin membangkitkan ekonomi kreatif. Dan hanya ada di bulan Ramadan iya. Dan hanya ada di bulan Ramadan. Dan tidak hanya Wartarjil ya, nanti karena fenomena Ramadan banyak sekali fenomenanya ya. Dan itu yang paling unik sedunia hanya di Indonesia, terutama di Asia lah ya. Sudah merambah ke Asia. Contoh ketika mendekati Lebaran gitu ya. Nanti banyak sekali lapak-lapak baju, lapak busana muslim, perlengkapan muslim, perlengkapan Idul Fitri. Ya, ini adalah fenomena Ramadan. Jadi fenomena Ramadan, tetapi yang lagi tren sekarang memang adalah wartakjil. Dan kalau di kota-kota besar wartakjilnya itu memang disediakan tempat khusus, ditata dengan rapi gitu ya. Parkirannya dikelola dengan baik. Nah ini mungkin di Kebumen mudah-mudahan ke depan dengan pemerintahan yang baru ini akan melihat peluang itu. Amin. Menjadi sebuah sebagai destinasi jadi destinasi kuliner, wisata kuliner gitu ya, wisata kuliner dalam konteks mungkin nanti lebih ramah lingkungan gitu, dan estetikanya kayak itu diatur, tidak seperti Padang Seruni sekarang macet. Tapi ya memang yang berkesan begitu, yang dikangeni mungkin macetnya itu, senggolannya. Bahkan kalau kita melihat fenomena wartakjil itu bukan hanya umat muslim loh. Iya. Itu nonis itu banyak yang ikut tren wartakjil itu. Iya, betul. Mereka bagi beragama lain itu juga ikut wartakjil, ikut-ikutan berburu ya. Berburu. Tapi kita sangat salut bagi bangsa Indonesia, mereka tidak makan di situ, mereka dibawa pulang juga gitu ya. Kalau kita melihat berita-berita di media yaitu berburu, itu ikut-ikutan ramai berburu. Jadi wartakjilnya berburunya itu mereka yang tapi masih ada nilai toleransinya ya, tidak dimakan di tempat. Iya, itu yang kita salut di Indonesia. Mereka sangat menjunjung tinggi toleransinya, tidak dimakan situ walaupun tidak masalah karena mereka tidak berpuasa, tapi mereka sangat menjunjung tinggi, sangat menghormati sohibul kaum muslim yang sedang berpuasa. Itu yang luar biasa, makanya saya bilang bangga menjadi orang Indonesia kayak gitu. Apalagi wong Jawa Kebumen gitu. Jadi intinya tren wartakjil itu positif saja ya Pak ya. Sangat positif, apalagi kalau ini kita lihat sebagai sebuah peluang. Jadi destinasi wisata kuliner dalam konteks keislaman, artinya karena momennya Ramadan, dan yang terpenting lagi sebagai sebuah motivasi entrepreneur bagi jiwa-jiwa muda yang ingin mengembangkan jiwa-jiwa bisnisnya ini. Nah, ini pemerintah harus hadir kalau di sini. Iya. Ini fenomena yang menarik kalau gitu ya. Ditata, disediakan tempat yang bagus. Betul. Dibantu dari segi mungkin marketingnya. Iya, betul. Karena sekarang ada Instagram, terus
YouTube, ada apa namanya TikTok, mungkin bisa dibantu marketingnya lewat situ kan secara tidak langsung menjadi apa namanya daya tarik nanti untuk banyak pembeli, jadi wisatawan dan lain sebagainya. Ekonomi masyarakat juga semakin tumbuh. Iya. Ada estetika ya. Kita melihat di beberapa Instagram, waduh saya ikut-ikutan Instagram nih. Jangan ketinggalan sama agensi lah Ustaz ada semacam. Kita juga melihat Instagram gitu dan yang lainnya. Ada sebuah kampung yang dihias dengan lampu-lampu yang menarik sehingga mereka kadang tidak berburu tajilnya hanya untuk berfoto saja ke situ gitu ya. Nah ini peluang dari sisi estetika dan sisi ekonominya bisa digabung. Jadi di situ nanti bisa lah ya gabungan antara estetika dan etikanya dalam akhlakul karimah, kemudian kebangkitan ekonomi. Ini kita jadi berbicara agak kesana gitu ya. Kemana lagi nih? Dengan Pak Jolid kan juga seorang penyuluh ya. Mungkin nanti kalau ini kan masih tanggal berapa ini Mas, mungkin masih bisa diadakan apa namanya lomba kampung Ramadan ya, nanti kita kan punya 26 kecamatan ya, penyuluhnya ada berapa itu, nanti bisa masing-masing apa namanya penyuluh bisa kreativitas untuk binaannya masing-masing untuk kampung Ramadan itu dilombakan dinilai itu bagus sekali. Sekarang banyak bermunculan kampung Ramadan yang saya lihat seperti ya kampung Ramadan yang sangat tradisional ya pada dunia itu ya, artinya masih tradisional, artinya tradisional belum tertata dengan rapi, belum dikelola dengan rapi. Ada yang sudah rapi seperti di Gombong, ada beberapa tempat di Seluweng kayak gitu, di Pejaguan sudah mulai terbangun dengan rapi. Itu ide yang menarik Haji Ustaz Faisal. Jadi bagaimana nanti kita dari Kementerian Agama lomba kampung Ramadan dalam perspektif apanya nanti ya. Jadi ada si estetikanya, ada. Tapi ini kita baru ngobrol ya. Siapa bisa terwujud loh, itu betul. Tapi sesuatu yang menarik dan ini menginspirasi, inspiring sekali gitu ya. Jadi sebenarnya fenomena dari Wartajil ini siapa tahu nanti dapat sponsor. Ya, peluang ini sebuah peluang ya. Mudah-mudahan Pak Bupati, Ibu Bupati dan Wakil Bupati melihat ini dilombakan, nanti juara satunya jurinya diumrohin. Bukan yang juara satu tapi jurinya diumrohin. Wah, artinya ini betul, ini menarik Ustaz Haji bahwa fenomena ini harus ditangkap oleh semua pihak karena melibatkan semuanya. Kalau sudah berbicara ekonomi, berbicara dari seni, semuanya terlibat. Jadi apalagi keamanan ya, mohon maaf keamanan, mohon maaf di situ juga banyak orang yang mungkin semua ada yang kehilangan HP, ada yang kehilangan dompet. Terjadi dan terjadi gitu ya. Dan mudah-mudahan di tahun ini aman karena mudah-mudahan semuanya dalam iman yang benar-benar seperti doanya ketika sampai Allahumma ja'alna iman kamilin, imannya dalam kondisi on ya, jadi 100%. Mau ngambil gak jadilah puasa, ikut puasa jangan ngambilnya. Mungkin ini kita sudah berbicara lumayan lama dan mungkin sebentar lagi kita akan berbuka puasa, jadi kita lanjutkan di kesempatan yang lain Pak Haji. Siap. Mungkin ada pesan untuk apa namanya masyarakat terutama anak-anak muda ini. Oke. Baik sahabat religi, sahabat ceria, sohibah-sohibat, terutama anak-anakku semuanya yang generasi muda, Wartajil adalah sebuah fenomena, tetapi yang terpenting ketika mencari untuk berbuka puasa yang diutamakan adalah perhatikan aspek kehalalan, thayyiban wa ma'rufan, dan kekanglah nafsunya, jangan diumbar. Karena dengan Wartajil ini diniati sebagai sebuah media silaturahim, tahadzun bin nikmah, dan juga untuk membantu ekonomi masyarakat di sekitarnya sehingga semuanya mendapatkan keberkahan dari Ramadan. Amin. Dan mudah-mudahan anak-anak semuanya, generasi muda semuanya
meningkat ibadah puasanya tidak hanya masalah makan dan minum, ada masalah takjil saja, tapi bagaimana sudah mulai puasa lisan, puasa mata, puasa telinga, dan puasa yang lain. Dan yang terpenting adalah puasa hati. Mulai belajar ke arah itu, mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, dan sahabat ceria, sahabat religi, seperti biasanya jalani, nikmati, dan syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.